Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita berjumpa kembali bersama saya Muhammad Ridwan pada sesi pembelajaran akuntansi keuangan menengah 2. Video kali ini kita akan menyambung video bagian kedua terkait dengan ekuitas. Baiklah. Ya, pada video kali ini kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran kedua, yaitu terkait bagaimana menjelaskan akuntansi dan pelaporan tentang saham treasury. Baiklah, dengan subtitle Reacquisition of Shares, ya, reakuisisi saham, pemilikan kembali saham. Nah, perusahaan bisa saja dia membeli saham mereka sendiri yang sedang beredar. Jadi perusahaan misalkan sudah menjual sahamnya kepada para investor. Nah, saham-saham yang terdapat pada investor tersebut bisa saja sebagiannya perusahaan beli kembali. Ya. Tujuannya apa? Ada beberapa tujuan. Kita tidak akan membahas secara detail tapi sekilas saja. Karena kita lebih fokus pada akuntansinya. Tujuan pertama mungkin saja supaya menghemat pajak, karena itu bisa menjadi suatu langkah yang efisien terkait pajak, terkait kelebihan kas kepada para pemegang saham. Jadi saham tersebut apabila para pemegang saham dengan para pemegang saham antar investor itu saling berjual beli, itu pajaknya lebih besar dibanding apabila saham tersebut dibeli sendiri oleh perusahaan yang mengeluarkannya. Itu dia. Nah, kemungkinan motivasi yang kedua yaitu apa? Untuk meningkatkan earnings per share, EPS, ya. Meningkatkan laba per lembar saham. Jadi laba per lembar saham, makin banyak saham yang beredar, otomatis pembaginya makin besar. Otomatis hasilnya lebih kecil. Berarti kalau laba dibagi lembar saham, makin banyak lembar saham yang beredar, maka hasilnya kan lebih kecil. Sehingga bobot laba per lembar sahamnya makin kecil. Nah, karena itu perusahaan membeli kembali saham yang beredar supaya saham yang beredarnya berkurang, sehingga laba dibagi per lembar sahamnya, ya, lembar sahamnya makin sedikit, berarti pembaginya makin kecil, otomatis hasilnya lebih besar, sehingga EPS-nya lebih besar. Ya. Yang kedua, juga untuk meningkatkan return on equity, ya. Yaitu perbandingan antara laba dengan ekuitas. Kalau ekuitas atau saham yang beredar dibeli, otomatis kan sahamnya yang beredar berkurang. Sama seperti earning per share tadi. Kalau ekuitasnya makin kecil karena sebagian sahamnya kita beli kembali oleh perusahaan, maka otomatis laba dibanding dibagi ekuitas, maka hasilnya juga lebih besar. Jadi rasio-rasio tersebut itu sekedar untuk menggambarkan kondisi kesehatan dan kondisi prestasi perusahaan. Tapi ini hanya bisa untuk jangka pendek, karena secara jangka panjang sebenarnya ya tidak bisa selalu menghasilkan rasio yang tinggi untuk dua hal ini, EPS dan ROE. Jadi ini hanya untuk jangka pendek saja, sekedar untuk simbolis saja ya, kesannya untuk jangka pendek. Yang ketiga, memang sengaja membeli saham tersebut untuk menyediakan sebagian sahamnya bagi para karyawannya sendiri. Ya, bagi para karyawannya sendiri, supaya mereka bisa jual kepada para karyawan dia sendiri sebagai bentuk penghargaan karena sudah bekerja dengan baik di perusahaannya dan dijual dengan harga yang lebih murah dibandingkan kepada para investor. Bisa juga gara-gara apa? Karena kebutuhan merger. Jadi sengaja membeli saham mereka yang beredar karena keperluan merger. Ya, mungkin satu kondisi yang membutuhkan merger tersebut menuntut untuk mengurangi saham yang beredar. Motivasi yang keempat,
untuk menghalangi usaha pihak lain untuk men-take over, mengambil alih perusahaan tersebut. Jadi perusahaan mengambil atau membeli kembali saham beredar supaya jangan saham yang beredar tersebut lebih banyak dipegang atau dimiliki oleh pihak lain selain perusahaan. Sehingga kalau sempat saham tersebut lebih banyak dipegang oleh pihak lain, maka perusahaan tersebut akan dimiliki oleh pihak tersebut. Atau juga karena berkeinginan untuk mengurangi jumlah para pemegang saham. Ya, misalkan jumlah pemegang saham terlalu banyak, maka pengen dikurangi, maka dibelilah saham-saham yang beredar di para pemegang saham tersebut. Kelima, yaitu untuk menciptakan pasar terkait saham tersebut. Yaitu apa? Untuk memancing pasar misalkan, ya, agar membeli saham kita. Baiklah. Sekarang kita masuk ke intinya. Purchase of treasury shares. Pembelian saham treasury, yaitu saham yang sudah kita jual oleh perusahaan, maka perusahaan kita beli kembali. Bagaimana cara pencatatannya dalam akuntansi? Itu ada dua metode. Pertama, metode harga pokok, cost method, dan ini yang paling banyak dipakai. Yang kedua, pakai metode nilai pari, nilai nominal. Nanti kita bahas. Nah, perlu kalian ingat bahwa treasury, saham treasury ini mengurangi ekuitas. Jadi, walaupun dia akun ekuitas, tapi dia kontra ekuitas, yaitu mengurangi ekuitas. Baiklah, kita masuk pada contoh. Contohnya perusahaan Pasifik, nama perusahaannya Pasifik misalkan, menerbitkan 100.000 lembar saham, sahamnya saham biasa, nilai parinya, nilai nominalnya $1 per lembar, harganya di pasaran itu $10 per lembar. Kemudian, sebagai informasi tambahan, perusahaan telah memiliki laba ditahan, retained earnings, sebesar $300.000. Nah, bagaimana penyajiannya di dalam neraca atau laporan posisi keuangan? Maka begini, di sebelah sini, di sebelah kiri kan nanti ada aset, terus di sebelah kanan itu ada di atasnya kewajiban, di bawahnya ekuitas. Nah, ini ekuitasnya penyajiannya seperti ini. Pertama, modal saham biasa, share capital ordinary. Jadi dibuat secara lengkap ya datanya. Modal saham biasa, nilai pari $1 sebanyak 100.000 lembar saham. Diterbitkan dan yang beredar adalah $100.000, 100 dikali 1, 100.000 dikali 1. Kemudian premium saham biasa 900.000. Ya, 900.000. Kenapa bisa seperti itu? Karena harga per sahamnya, lembarnya di pasaran adalah 10, berarti kan sejuta. Sedangkan nilai parinya 100.000, berarti 900.000-nya adalah premium saham. Kemudian laba ditahan 300.000. Maka total ekuitas adalah 1.300.000. 1.300.000 US dollar. Ilustrasi yang kedua. Sambungan dari jadi tadi data tentang awal. Kemudian berikutnya pada tanggal 20 Januari 2019 misal perusahaan memperoleh peningkatan harga, ya, perusahaan mengakuisisi alias membeli kembali dari 100.000 lembar sahamnya, perusahaan membeli kembali 10.000 lembar saham seharga $11 per lembar. Nah, mencatat inilah dia namanya saham treasury. Ya. Jadi perusahaan Pasifik menjurnal pembelian saham treasury tersebut seperti ini. Treasury shares, saham treasury didebet 110, yaitu 11 dikali 10.000. Pada kas 110.000. Jadi saham treasury itu didebet. Nah, walaupun dia akun ekuitas, tapi posisi normalnya apabila dia bertambah adalah didebet.
Sedangkan ekuitas kan bertambah di kredit. Makanya tadi sudah saya terangkan bahwa saham treasury ini kontra ekuitas. Jadi dia malah mengurangi ekuitas. Sehingga setelah dibeli saham treasury tersebut, yang tadi disajikan seperti yang sudah kita bahas yang tadi, ada tambahan. Pengurangan yaitu apa? Harga pokok saham treasury 10.000 lembar 110.000. Dikurang, maka dapatlah 1.190.000. Baiklah, itu dia. Sekarang kita lihat bagaimana kalau justru saham treasury tersebut kita jual kembali. Ya, kita jual kembali. Maaf sebelumnya. Maka ada dua kemungkinan kondisi. Ya, saham treasury yang sudah kita beli, ya saham yang kita udah jual, terus kita beli kembali, terus mau kita jual kembali, ada dua kemungkinan. Kita menjualnya di atas harga pokok dari harga pas kita beli kemarin, atau di bawah harga pokok nilai yang kita beli yang kemarin. Ya. Nah, masing-masing ini terserah, pokoknya masing-masing kondisi ini itu meningkatkan jumlah aset kita dan juga meningkatkan ekuitas kita. Sebagaimana kalau saham treasury itu kita beli mengurangi ekuitas, maka sebaliknya kalau kita jual, berarti menambah aset ya, dan menambah ekuitas lagi. Contoh, apabila kita jual saham treasury-nya di atas harga pokoknya. Kemarin kan kita beli 10.000 lembar saham kita sendiri, treasury, itu pada harga pada harga $11 per lembar. Nah, sekarang misalkan kita jual dari 10.000 lembarnya, kita jual 1.000 lembar. Kita jualnya di atas harga pas kita beli kemarin. Kita beli kemarin jam $11, kita berhasil jual $15 per lembar saham pada tanggal 10 Maret. Ya. Jadi kita buat jurnal seperti ini, otomatis kas pasti masuk. Kas masuk 15.000 alias $15 dikali 1.000 lembar saham. Kemudian treasury shares, saham treasury-nya berkurang 11.000. Kenapa 11.000? Karena kemarin kita beli 11, harganya 11. Nah, dari semua yang kita beli kemarin, kita jual lagi 1.000 lembarnya seharga 15. Berarti harga pokoknya adalah 1.000 kali 11 kemarin. Ya, 11.000. Jadi, saham treasury yang kita jualnya harga pokoknya 11.000. Berarti selisihnya ada untung 4.000. Nah, 4.000 ini premium saham treasury. Ingat, kalau ada jual beli saham, ya, dan ada selisih dengan nilai pari, atau kalau kita ini saham treasury dengan nilai pokoknya kemarin, maka masuk premium saham. Ya, saya rasa paham ya, mudah-mudahan. Silakan di post kalau mau baca lebih jelas, baca-baca dulu. Kalau saya menjelaskannya terlalu cepat, kalian di post, terus kalian baca gitu ya, lihat jurnalnya. Itu kondisi kalau dia jualnya di atas harga pokok kita beli kemarin. Sekarang kita lihat bagaimana kalau below, di bawah harga pokok. Ya. Contoh, pada tanggal 21 Maretnya, kemarin tanggal 10, sekarang tanggal 21, perusahaan berhasil kembali menjual treasury-nya, saham treasury-nya 1.000 lembar lagi. Tapi penjualan kali ini kita cuma berhasil menjualnya $8 per lembar sahamnya. Kalau tadi bahkan menjualnya dari kita beli dulu 11, kita berhasil jual 15, tahu-tahu yang sekarang cuma berhasil jual $8. Maka kita catat seperti biasa, 8 kali 1.000, kasnya 8.000 kita masuk. Kemudian saham treasury tetap, karena 1.000 ini harga modalnya kemarin, harga pokoknya kan 11 kali 1.000, 11.000, berarti saham treasury-nya 11.000. Ya, jadi saham treasury 11.000, kita cuma berhasil jual 8.000, berarti ada selisih 3.000. Nah, 3.000 ini kan rugi nih. Nah, berarti premium saham treasury-nya di debit. Maknanya rugi. Kalau tadi kita seleb contohnya di kredit karena itu untung. Ya. Tapi kalau misalkan rugi,
kita jual lebih rendah daripada harga waktu kita beli, maka premium sahamnya di debit alias rugi. Jadi premium saham ini adalah akun yang fleksibel, bisa kita taruh di debit, bisa kita taruh di kredit, dan saldonya pun bisa bercokolnya bisa di debit, bisa di kredit. Kalau dia di debit berarti rugi, kalau dia untung atau laba berarti di kredit. Nah, kondisi kali ini adalah dia rugi, maka kita taruh di debit. Nah, kreditnya ya saham Treasury 11.000 senilai harga pokoknya kemarin 1.000 kali 11. Berarti ini kalau kita jual saham Treasury dalam kondisi berhasil menjualnya cuman di bawah harga pokok pas kita beli kemarin alias rugi. Saham Treasury. Treasury ini premiumnya kita taruh di debit karena rugi. Oke. Kemudian berarti sebentar, ini menunjukkan apa ya, Maret. Oke, maka premium sahamnya, ini buku besar premium saham. Pada tanggal 10 Maret, premium sahamnya kan berhasil taruh di kredit tuh, 4.000 yang tadi. Yang ini. Nah, waktu kita jualnya di atas nilai harga pokok yang 15.000. $15 per lembar. Berhasil dapat 4.000 di kredit. Tahu-tahu yang kedua di debit 3.000. Maka buku besarnya pada tanggal 10 Maret 4.000 di kredit, 21 Maret 3.000 di debit, maka saldonya adalah di kredit 1.000. Nah, ini contoh, maksudnya ini kondisinya. Ya. Premium sahamnya di buku besarnya kayak gini. Jadi fleksibel, tinggal nunggu aja. Tinggal nunggu saja. Contoh. Maret, April. Oke. Anggaplah perusahaan menjual lagi 1.000 lembar lagi saham Treasury-nya dengan harga di bawah harga pokok lagi, 8 lagi ya pada tanggal 10 April. Maka sama seperti tadi. Ya. Kondisinya yaitu berhasil jualnya di bawah harga pokok. Nah, bagaimana penjurnalannya? Kas bertambah ya cuma 8.000. 8 dikali 1.000. Saham Treasury berkurang 11.000. Ya. Saham Treasury berkurang 11.000 karena 11 kali 1.000. Kemudian premium sahamnya 1.000. Dari mana dapat 1.000 ini? Diambil dari saldo. Seharusnya seolah-olah premium saham Treasury kan seharusnya 3.000. Kenapa tidak dibuat 3.000 kayak kemarin, 3.000? Kemarin itu premium sahamnya kita taruh di debit 3.000 alias rugi. Kenapa? Karena masih bisa kita tomboin. Diambil dari saldo premium saham kemarin kan masih ada 4.000, masih ada untung 4.000. Jadi pas rugi 3.000 ya masih nutup lah gitu ya. Jadi kerugian ini masih bisa nutup, bahkan masih bersisa 1.000. Jadi kerugian tanggal 21 ini ditomboin oleh keuntungannya tanggal 10 Maret. Sekarang tahu-tahu pada 10 April kita jual lagi tapi rugi lagi. Nah, karena premium sahamnya tinggal 1.000, maka yang cuma bisa ditutupi oleh premium saham itu 1.000 ini. Makanya premium saham Treasury cuma 1.000. Sedangkan ruginya kan 3.000. Nah, 2.000-nya terpaksa ditomboin atau diambil dari laba ditahan, retained earnings. Jadi ingat ya, seperti itu. Jadi premium saham itu kalau dia untung, kita masukkan ke kredit. Kalau dia rugi, kita taruh di debit selagi masih bisa ditomboin oleh saldonya yang di kredit. Kalau tidak bisa lagi, maka kita ambilnya atau potongnya dari laba ditahan. Nah, ini harus kalian ingat. Ya, ini harus diingat. Oke. Kemudian masih terkait saham Treasury. Saham Treasury yang masih dipegang oleh perusahaan, ingat
Saham Treasury kan sebenarnya adalah saham yang kita jual oleh perusahaan, kemudian dibeli lagi oleh perusahaan, maka namanya adalah saham Treasury. Nah, saham Treasury ini bisa di retire, bisa dihapus, ya, bisa ditarik, betul-betul dihapus oleh perusahaan. Ya. Dianggap hilang, dianggap batal otoritasnya. Nah, keputusan ini menghasilkan apa? Saham Treasury-nya di-cancel, dibatalkan, alias dieliminasi, atau dianggap hilang, tidak ada. Dan juga akan menghasilkan apa? Jumlah saham yang beredar juga akan berkurang. Karena apabila saham Treasury itu masih ada di perusahaan, itu saham beredarnya masih belum berkurang, masih dianggap saham tersebut saham yang beredar, cuma masih di tangan perusahaan. Kenapa? Karena bisa saja masih dijual ke pihak lain lagi gitu. Tapi kalau betul-betul di retire, betul-betul sudah dianggap ditiadakan, dibatalkan, maka saham beredarnya jadi berkurang. Misalkan saham beredar 2000, kita beli kembali 500 lembar. Ya, sebagai saham Treasury. Ya, yang beredar tetap 2000, walaupun 500-nya sudah kita beli kembali dan masih di tangan perusahaan. Karena bisa saja yang sudah kita beli 500 lembar, kita jual lagi. Tapi misalkan dari 500 lembar tersebut kita retire, kita pensiunkan, kita eliminasi, kita hapuskan sebanyak 200, maka 200-nya dianggap tidak beredar lagi alias batal. Maka saham yang beredar 2000 tadi dikurangi 200 ini, tinggallah 1800. Ya, saham Treasury yang masih di perusahaan tinggal 300 lembar. Itu maksudnya. Maka saham yang di retire ini masihlah punya status diotorisasi, tapi dia tidak dijual lagi. Ya. Oke, itu dia terkait dengan saham Treasury. Maka selesai video kita kali ini. Untuk penjelasan terkait dividen akan kita bahas di video selanjutnya. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.